Oke, mungkin boleh dimulai. Langsung mulai. Ya, langsung mulai aja ya. Hai. Halo, selamat malam Kak. Sebelumnya, kenalin aku Askeri Farsyana dan aku bareng temen aku. Muhammad Arif Bila. Jadi kami di sini lagi melakukan penelitian untuk tugas kami di mata kuliah User Experience. Mungkin sebelumnya kakaknya boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Raka Maulana dari Angkatan 46. Kurang lebihnya segitu aja perkenalan dari saya. Cukup. Oke, Oke. salam kenal Kak Raka. Sebelumnya makasih ya udah bersedia untuk diwawancara oleh kami. Mungkin langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Em, Kak Raka pernah ikut platform pembelajaran digital nggak sih? Dan kalau pernah, boleh ceritain nggak pengalamannya? Kalau saya pernahnya sekilas memakai ini sih, Coursera. Oh, iya. Persera. Boleh ceritain pengalamannya mungkin? Kalau Coursera itu dia dari ini sih kayak universitas itu dia saling dibagi-bagi aksesnya, terus juga variasi kurikulumnya itu dia sangat unik dan sangat luas juga. Hmm. Terus bonusnya itu dia mendapatkan sertifikat resmi setelah melakukan kursus kursus ini. Udah. Oh, paham. Mungkin boleh dijelasin alasan Kak Raka milih untuk menggunakan Coursera? Sebelumnya Coursera itu kan sebuah aplikasi yang bagus. Cuman kendala Ya. yang saya alami itu adalah ketika kita lagi menonton video, jaringan yang saya nonton itu kadang-kadang nge-lag. Kadang misalnya kalau kita lagi nonton sinyalnya bagus, kuotanya habis. Itu doang sih yang saya alami kendalanya. Pak, Oke. Oh, alasan mungkin kenapa? berarti kendalanya udah dijelasin ya. Gak apa-apa, Arif. Betul. Terus untuk metodenya sendiri, buat Kak Raka sendiri yang paling ngebantu untuk memahami materi itu apa sih? Paling kayak lebih banyak latihan-latihan kayak kuis, terus ada Hmm. simulasi pembelajaran. Jadi kita dapat meningkatkan ini sih soft skillnya jauh, Oke, jauh lebih berarti paham kuis daripada ya. materi. Latihan soal gitu ya. Oke, Kak, Betul. makasih. Mungkin untuk yang selanjutnya bakal dilanjut sama teman saya, Arif. Untuk Arif, silakan. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku jelasin dulu ya. Jadi, eh, jadi nanti kita bakal ngebuat kayak suatu aplikasi atau suatu platform pembelajaran digital tuh namanya Eduvista. Jadi Eduvista itu kayak sebuah platform pembelajaran digital yang memberikan akses mudah ke dalam pendidikan yang lebih fleksibel, interaktif dan juga eh, harganya terjangkau. Yang mana nantinya nih masyarakat nih bisa meningkatkan keterampilan melalui materi-materi yang ada di dia pembelajaran. Terus bisa lewat latihan soal, kuis-kuis yang ada juga. Dan nantinya masyarakat bisa dapat sertifikat juga. Oke, lanjut masuk ke soal ya. Terus Hmm. jika nih seandainya nih eh, ada suatu platform belajar digital yang diluncurkan itu seperti Hmm. Eduvista, kira-kira menurut masyarakat fitur apa aja sih yang wajib ada dan mengapa fitur itu tuh wajib ada? Eh, Masukan dari saya hanya sedikit sih, kayak contohnya itu dari pembelajaran videonya itu eh, dia harus kualitinya tuh cukup tinggi lah, biar orang yang kita tonton itu lebih enak gitu di matanya. Terus yang terakhir itu ada forum diskusi yang dimana pengguna satu dengan pengguna yang lainnya itu saling berinteraksi. Misalnya dia sedang apa tuh memahami matematika, misalnya dia bisa saling inilah apa tuh saling ngobrol lewat via chat gitu di diskusi di sebuah aplikasi Eduvista ini. Kurang lebih seperti itu. Berarti forum ya penting juga ya. Betul. Oke, selanjutnya eh, jika Eduvista itu pengen jadi platform yang ideal, kira-kira apa sih yang Hmm. harus dilakukan Eduvista supaya
platformnya itu menarik dan bermanfaat juga bagi pengguna. Oke, baik. Yang pertama itu misal si Eduvisa ini terjadi, kemungkinan maintenance-nya itu lebih dipercepat dan diperbaiki lebih lebih stabil, misalnya di quality video. Lalu ada saling feedback dari si user tersebut. Terus kita saling eh, si user itu kita harus saling responsif untuk dalam mengatasi masalah teknis kayak semacam sinyal kurang atau kualitas video dari video animasi misalnya. Oke, Itu dari si pembuat aplikasinya dia harus lebih ditingkatin lagi skillnya oke, berarti seperti itu. gitu ya. Oke, nah, Itu selanjutnya sih. ada nggak sih saran dari Mas Raka ini untuk supaya Edivisa itu dapat meningkatkan pengalaman belajar supaya lebih efektif dan menyenangkan? Oke, baik. Kemungkinan ada beberapa ya. Misalnya contoh kita menggunakan VR yang sudah sangat maju di dalam teknologi ini, kayak di Eropa dia sudah banyak lah pembelajaran itu memakai VR atau AR. Terus eh, kelas live itu dia sangat dibutuhin karena apa? Karena misal si pengajar dengan si user atau mahasiswa atau siswa itu bisa saling bertanya langsung. Lalu yang terakhir itu ada gamifikasi. Nah, gamifikasi ini adalah kayak buat semacam game lah. Misal kita Game ya. kuis tapi dalam berbentuk game. Itu sangat seru sekali. Kalau misalnya itu ada buat ini sih pengalaman belajarnya sangat modern. Menarik Udah sih. cukup. Jadi kalau boleh nanya gak Mas, AR itu apa ya? AR itu aku lupa dah bentar. Si Pak Hanya Heru VR doang. pasti AR tuh ngejelasin. Ya. Oh, augment reality. Jadi kayak ini yang itu Apple yang baru tuh, lupa tuh. apa? Namanya apa ya? Yang dia pakai kacamata bisa sambil jalan gitu. Namanya itu AR. Oh, itu AR. Betul. Lebih canggih dari VR Jadi berarti ya? kita ah, betul. Jadi si AR kan dia kan penggunanya kan bisa sambil beraktivitas di luar Iya. ruangan. Iya, Hmm, betul, betul, betul. oke. Cukup menarik, Rif. Iya, ya, sarannya menarik juga ya. AR. Tapi mungkin sih sulit untuk diimplementasikan. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir tadi ya. Eh, Hmm. Makasih nih Mas Raka nih udah mau nyempatin waktunya, udah mau Iya. bersedia diwawancara dan udah mau bagiin pengalaman juga. Nah, pengalamannya tuh dan oh ya saran dari Mas Makasih, Raka ini Kak. sangat berguna banget. Oke, Oke, sama-sama. itu dari info aja sebelum kita tutup. Jadi nanti kita bakal ada yang bakal adain giveaway kecil-kecilan gitu untuk orang-orang yang udah mau diwawancara. Jadi nanti bakal diundi juga. Nanti info lebih lanjutnya bakal dikabarin, Rak. Aman. Ya, ini gue stop recording dulu ya.